Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-69, tanggal 9 Mei 2022, edisinya cukup istimewa karena kita kedatangan seniman Sumatera Selatan, Febri Alintani. Assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu kehormatan ya bisa hadir di studio Lensa SN ini ya. Nama Pak Febri di kalangan seniman ya, sering disebut-sebut dan hari ini berkesempatan hadir ya. Dan kita ngobrol-ngobrol tentang Irama Batang Hari 9 ini Pep ya. Yep. Ya. Sebenarnya Irama Batang Hari 9 ini adalah musik khas Sumatera Selatan ya. Kalau untuk kondisi sekarang gimana kondisinya Pak Febri? Sekarang bertahan ya. Ya. Jadi irama musik Batang Hari 9 ini kita cukup gembira karena peminatnya cukup banyak. Jadi anak-anak juga saya lihat remaja juga sudah cukup meminati musik Batang Hari 9. Iya ya. Karena itu menurut saya itu tidak mengkhawatirkan. Tidak mengkhawatirkan ya. Banyak warisan budaya warisan budaya kita itu banyak yang mengkhawatirkan karena jadi hilang tidak diminati, banyak hilang, pendukungnya menghilang gitu ya. Digempur oleh serbuan musik-musik modern. Iya. Nah, khusus musik Batang Hari 9 kalau kita lihat perkembangan terutama di media sosial di YouTube itu cukup banyak ya. Dari berbagai daerah gitu ya. Iya, dan peminatnya banyak ya. Saya beberapa tadi sicing juga ya. Iya. Kalau ada musik Irama Batang Hari 9 itu pengunjungnya sampai ribuan ya. Iya. Cukup banyak. Jadi ada teman misalnya di Jakarta yang dia hanya kontennya musik Batang Hari 9 dan itu mencomot yang sudah jadi atau rekaman-rekaman yang sudah lama misalnya. Itu banyak sekali peminatnya. Apa yang membuat itu banyak sekarang? Ya, pertama mungkin faktornya mungkin tidak ada survei yang belum ada ya survei untuk itu. Tetapi saya menduga karena saya cukup aktif mengamati itu, ada orang-orang kita di rantau itu rindu ya, merasa kerinduan terhadap kampung halaman, terutama yang lahir di tahun misalnya 60-an, 70-an, 80-an. Kalau dia besar di dusun, besar di desa, tentu musik Batang Hari 9 bagian dari kehidupannya, bagian dari kenangan yang manis bagi dia. Jadi kalau mendengarkan musik itu ya terbayang semua kampung halaman, sanak saudara, semuanya yang ada di kampung, di dusun tentu membawa itu ya, membawa memori, imajinasi, membawa memori kembali terkenang kembali kampung halaman, pekerjaan ya, orang tua dan sebagainya. Ini saya kira yang salah satu yang membuat musik Batang Hari 9 itu digemari di media sosial. Nah, banyak sekali yang like atau yang komentar ya. Komentar rindu nih aku dengan dusunku, dusun lama atau dusun lama begitu. Atau pertahankan seni tradisi, lanjutkan bisa begitu kan. Umumnya begitu. Terus mungkin bagian yang lain anak-anak muda yang merasa ingin tahu. Jadi karena itu juga cukup masif artinya di medsos, itu juga memicu anak generasi muda untuk ingin tahu apa itu musik Batang Hari 9, terutama yang dari daerahnya sendiri. Karena masing-masing daerah kita di wilayah Batang Hari 9 itu punya paling tidak dari sisi bahasa sendiri. Dan dentingan petikan gitarnya juga beda ya? Dentingan ada perbedaan sedikit, meskipun banyak kesamaan. Tapi ada khas satu daerah yang tidak dipakai di daerah lain. Ada juga satu khas ini, misalnya tadi di awal kita buka dengan petikan 3 serangkai namanya. 3 serangkai. Itu dari daerah mana itu, Pep? Semua itu ada semua. Semua ada ya. Dari Musi, Besemah, Komring, Empat Lawang, Lintang. Termasuk misalnya ke daerah Bengkulu itu, Rejang gitu ya. Ada juga ya? Ada Jambi. Nah, itu ada. Kalau 3 serangkai itu, nama stemanya itu 3 serangkai. Ngomong-ngomong tentang Irama Batang Hari 9, kenapa dinamakan Irama Batang Hari 9 itu, Pak? Dari sejarahnya? Nah, jadi masing-masing daerah itu kan memiliki istilah sendiri. Misalnya di daerah Besemah, daerah Empak Lawang,
sama Rejang itu mereka menyebut Rejung. Berjung. Rejung. Juga Iya. daerah Serawai di Bengkulu Selatan gitu Rejung. Mm-mm. Daerah Ogan ada yang menyebut gitar tunggal saja, ada yang menyebut Gitar tembang, tunggal, ya. ada yang menyebutnya lagu nasib. Lagu nasib, ya. Nah, untuk menyatukan istilah-istilah sendiri ini disebutlah irama Batanghari 9 karena dia ada di wilayah Batanghari 9. Gitu ya. Nah, wilayah Batanghari 9 ini kalau dulu wilayah dari Kesultanan Palembang Darussalam Sultanan Palembang atau Darussalam, Kerajaan ya. Palembang. Sebagian Lampung, sebagian Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Oh, jadi di 4 provinsi itu juga ada Empat irama provinsi. Batanghari 9 ya? Ada semua. Mm-mm. Kalau kita dengar Lampung itu lebih Batanghari 9-nya lebih banyak menggunakan alat gambus misalnya. Bangka Belitung juga begitu gitu. Nah, tapi ini disebut irama Batanghari 9. Jadi lebih kepada menunjukkan wilayah sebenarnya. Wilayah tempat bermainnya atau berlakunya irama Batanghari 9 ini. Oke, itu Di luar dari wilayah itu misalnya kalau kita sampai ke Jambi, sebagian Jambi yang masuk kemarin Batanghari 9 ada itu. Di luar misalnya ke Morobungo masih itu. Tapi lewat sedikit udah masuk Minang nggak ada lagi. oh nggak ada lagi Nggak ya? ada lagi. Nah, jadi karena itu artinya irama Batanghari 9 lebih menunjukkan kepada wilayah sebenarnya. Wilayah sebenarnya. Ya. Kemudian sejarah dari munculnya musik ini sendiri, Pep ya? Mungkin pernah ada literatur yang Febri ketahui? Ini saya duga awalnya adalah sastra Sastra, tutur. Jadi pantun yang dinyanyikan atau pantun yang ditembangkan. Tapi khusus untuk Kerjung adalah pantun yang lebih menekankan kepada perasaan hati. Jadi perasaan hati, kemalangan, kematian, ditinggalkan pacar, gitu. Jadi ungkapan-ungkapan rasa kesedihan itu diungkapkan dengan pantun, duduk sendiri kayak kalau dia duduk sendiri kemudian bertembang gitu. Bertembang, ya. Awalnya mungkin tidak diiringi musik. Oh, bertembang. Kemudian Bertembang. setelah ada gitar, Awalnya juga mungkin bukan gitar. Saya yakin ada alat khusus di Sumatera Selatan. Di daerah masing-masing ya? Ya, di Kalimantan ada sape misalnya. Ada kecapi. Saya pikir dulu ada juga seperti Ada, itu. ya? Tetapi karakter kita di Sumatera Selatan itu adalah karakter yang lebih dinamis ketimbang tempat lain. Pertama, Sumatera Selatan ini atau Palembang ini adalah budaya yang terbuka, sangat terbuka sejak masa Sriwijaya. Artinya bukan sekarang saja budaya asing masuk, tapi di abad 7 itu udah masuk. Oh, udah masuk. Budaya-budaya asing, pengaruh-pengaruh budaya asing sampai ke Uluan. Kalau kita lihat air pasang, Sungai Pasang ini, Musi ini sampai ke Muara Lematang. Artinya pengaruh budaya asing masuk sampai ke sana. Dan itu membuat warna kebudayaan setempat. Termasuk ke musik ya? Ya. Yang kedua, dari sisi sosiologis, misalnya karakter dari masyarakat sungai atau masyarakat maritim itu cepat sekali berubah. Berubah ya? Dinamis. Jadi, nah karena itu Sumatera Selatan disebut dengan riparian culture, budaya sungai. Nah inilah yang dugaan saya yang mempengaruhi bahwa alat-alat asli itu lebih cepat ditinggalkan. Lebih cepat tinggalkan diganti dengan yang lebih yang mudah atau yang lebih bagus ya? Praktis. Ketika masuk gitar kan dari awal dari Portugis misalnya abad 16-17. Wah ini lebih praktis. Lebih praktis dan suaranya lebih enak mungkin lebih ya? enak dan bisa menirukan suara-suara sape dan segala macam itu bisa ditirukan. Mungkin boleh dimainkan satu lagu dari satu Ya, daerah. Silakan Pep. 3 serangkai tadi 3 serangkai ya.
ku tahu wahai Karawang, penanya bunga geberasa, penanya bunga geberasa. Itu satu pantun ya. Satu pantun ya. Tapi saya menggarisbawahi dari statement Febri tadi ya, tentang kesedihan ya. Apa yang membuat irama Batang Hari Sembilan itu liriknya itu lebih banyak ke kesedihan? Boleh diceritakan sedikit dari yang dipelajari Febri atau yang diamati Febri sendiri? Jadi kan berbagai macam analisis tentang ini. Orang Sumsel itu rata-rata kan keras gitu. Keras. Mudah marah gitu ya. Hidupnya juga keras. Penuh perjuangan. Tantangan alamnya juga cukup keras. Daerah berbukitan, daerah gunung ya. Meskipun kita kaya gitu ya. Artinya asal kita mau bekerja kita dapat. Tapi kan tantangan cukup keras ya. Umumnya di daerah sungai gitu misalnya, masuk ke pedalaman, ke daerah dataran tinggi misalnya di Besemah gitu ya. Nah, tapi kenapa dia nyanyi ini kok cengeng-cengeng gitu? Cengeng ya. Nah, gitu. Dan orang dulu ada semacam mitos tidak boleh menjadi penyanyi Batang Hari Sembilan. Kenapa itu? Karena ada beberapa contoh meninggal muda misalnya. Oh itu ya. Jadi dulu ada satu legenda di Empalawang itu namanya Disci. Disci. Nah, boleh ceritakan. Kalau di Google nanti ada Disci ya. Disci boleh. itu suaranya bagus sekali dan itu menjadi legenda di Empalawang. Dan bukan cuma di Empalawang, di Sumatera Selatan. Tapi dia meninggal gadis. Di usia muda. Di usia muda. Nah, jadi semacam itu. Kenapa? Ada stigma itu ya? Ada stigma itu. Kenapa? Karena dia menyanyikan lagu-lagu yang melankolis. Syair yang kita nyanyikan. Oke. Amuku tahu ayi Karawang, ngapo nak nyabun ke berang sana. Yang tadi ya. Amuku tahu nasib kumalang, ngapo nak turun dalam deni. Gitu. Ini dari Besemah ya, bahasa Besemah. Besemah ya. Nah, itu kan menunjukkan kekesalan hidup di dunia. Kekesalan. Gitu ya. Jadi ingin katakanlah putus asa gitu putus ya. asa. Dan rata-rata karakter ini saatnya begitu. Dan saya ingat dulu misalnya masih kecil itu kalau ada di dusun saya itu orang mendengarkan lagu itu, orang-orang yang mendengar itu sampai meraung-raung menangis ya. Dia ingat semua kesedihan, anaknya meninggal, bapaknya yang meninggal, ingat semua itu. Oh jadi itu ya. Nah jadi meratap itu semacam meratapan dia. Dan lewat lagu ya. Ya dalam lagu itu. Dan itu khas tradisi kita sebelum Islam masuk, meratap itu. Dan di Rejung juga bagian dari meratapi hidup. Nah setelah Islam masuk nggak boleh lagi meratap. Jadi ada pesan-pesan, kalau di Besemah ada pesan dalam sastra tutur yang tidak boleh meratap. Nah tetapi saya berpikir agak berbeda dengan tidak harus lagu-lagu melankolis itu membuat orang menjadi melankolis. Justru karena dia menumpahkan perasaan lagu, dia akan kembali tegar setelah itu. Menjadi hiburan. Menjadi pembasuhan dari emosi. Melepaskan emosi. Jadi dari sisi psikologi, misalnya dalam psikologi analisis itu orang yang punya beban justru harus dibersihkan dengan saluran menumpahkan emosi, berkompensasi ya, melepaskan emosi-emosi. Jadi semuanya lepas ya. Lepas lewat lagu tadi. Lepas setelah itu mereka akan bersemangat. Kalau lihat psikologi perempuan kan begitu.
Aldo lagi kesusahan misalnya, dia menangis dulu ya. Tapi setelah menangis dia muncul satu emosi yang baru, menjadi bersemangat ya. Jadi tentu ini harus ada penelitian lebih lanjut. Tapi saya punya pengalaman seperti itu. Tapi kalau lirik-liriknya untuk sekarang boleh diganti nggak? Itu dengan yang lebih bersemangat atau apa? Ya boleh saja saya kira, karena estetika atau kesenian itu tidak statis, dia dinamis. Dia ikut situasi, dia bisa berubah. Nah ketika diubah oleh Jeffrey misalnya, Jeffrey itu mengubah yang apa itu buruk tergantung itu. Oh, buruk tergantung ya? Itu kan dari ogan ya, orang ogan itu mengubahnya menjadi jenaka. Iya. Nah sejak itu musik Batang Hari 9 lebih digemari anak-anak muda kan. Yang kemarin Randi tamu sini mainkan lagu itu ya. Itu Jeffrey yang sebelumnya Sahilin ya? Itu judulnya Bujang Buntu misalnya. Iya. Nah Sahilin Bujang Buntu. Dan liriknya lebih mengena ke anak-anak sekarang ya? Ya. Jadi lebih kepada sebenarnya Sahilin ini karena dia main di Palembang. Iya. Dia pakai bahasa kadang campur-campur bahasa ogan dengan bahasa Palembang. Atau kadang-kadang yang bisa dimengerti ya, komunikatif. Dan dia karena malam-malam itu orang sering menanggap itu, dia buat syair-syair yang bisa menggelitik orang gitu. Jadi pelopornya sebenarnya Sahilin ya. Dan kemudian Jeffrey mengcombine lagi ya. Tahun 2010-an kalau nggak salah, itu berapa ya? Dengan buruk tergantung tadi ya. Iya. Nah kemudian menjadi lagu jenaka dia kan. Artinya kan berubah itu. Berubah ya. Dari sedih jenaka, tinggal kreatornya. Kalau anak muda sekarang gimana Pep? Apresiasinya ya, atau keinginan untuk belajar musik irama Batang Hari 9 ini? Saya sendiri sebenarnya bikin satu grup. Randi juga bagian dari itu. Setelah saya bikin dia. Namanya Rejung Pesira kemarin. Rejung Pesira ya. Basis kita adalah musik Batang Hari 9. Kita mengkombinasikan antara musik ini dengan musik-musik modern. Nah, ingin kita memang itu menjadi semacam model, semacam contoh kreasi musik-musik Batang Hari 9. Dan 2007 kalau tidak salah itu kita bikin itu, dan alhamdulillah sekarang kan diikutin, lebih banyak diikutin sekarang oleh anak-anak muda. Dan saya lihat misalnya di festival-festival pun gaya Rejung Pesira itu sudah diikuti oleh kabupaten kota. Bisa mainkan yang apa tadi, yang Jeffrey tadi buruk tergantung? Bisa. Tapi basis kita incang-incang ya, mirip-mirip itu ya. Oh boleh? Jadi main lagi sekarang. Sambil menghibur penonton SASN. Tapi kita ubah ininya dulu. Ya. Jadi ini mumpung si Febri hadir di studio ya. Ya Febri, Ilham ya. Kita minta untuk mainkan lagi petikan-petikan gitarnya. Gaya lain tidak sama dengan Jeffrey ya. Oleh. Ngomong-ngomong, asli Febri orang mana, Pep? Bapak orang Palawang, Lintang. Pak Lawang ya, orang Besema ya. Lahir di Pagar Alam, satu kampung dengan saya. Iya. Ibu Ong Plembang. Ya. Menekuni irama Batang Hari 9 udah berapa lama ini, Pep? Sekitar tahun 2006-an. 2006 ya? Iya. Tertarik untuk menekuni irama Batang Hari 9 ini karena apa itu? Karena kawan-kawan satu grup kemarin bikin Rejung Pesirah itu, kita kan belum ada nih warna khas kita. Sumsel itu apa? Oh, ciri khas ya. Ciri khas ya. Kecuali kalau yang maksud saya yang agak pop ya, tapi orang tahu bahwa itu pop Sumatera Selatan. Oh gitu ya. Bukan pop yang lain. Tapi kalau kita dengar misalnya Padang gitu, sekali lewat kita belum pada itu orang Padang, itu pada lagu Minang. Itu lagu Padang. Atau Sunda gitu kan. Itu Batak. Mereka mengkombinasikan yang tadinya juga misalnya Talempong itu satu bisa ya. Atau suling itu suling Padang, suling Sunda itu kan berbeda. Iya. Tapi ketika mereka kreasikan alat-alat musik yang berserak itu menjadi satu, muncullah khas mereka. Nah, Sumsel belum ada. Oh, Sumsel. Makanya tertarik ke irama Batang Hari 9 tadi ya. Beristihad
untuk menggali sesuatu dan kemudian membuat model tadi, model musik Sumsel. Dan mudah-mudahan ke depan kan generasi muda lebih banyak menggali. Amin. Yang jelas Rejung Pesira sudah mendahului untuk menstimulasi. Oke, silakan Jeb. Jeb, Febri. Itu apa artinya itu? Ini bahasa Pedamaran. Bahasa Pedamaran, artinya arti umumnya Mbak itu. Incang-incang pelanduk, pelanduk bawa rebo, malam-malam tak tidur, mikirkan nak merabo. Orang Pedamaran itu kan segala begadang gitu, malam-malam, bujang-bujang, gadis-gadis. Jadi dia ini apa? Sambil bercanda ya? Sambil bercanda. Tapi sebenarnya dalam bahasa Pedamaran, merabo itu bukan merabo dalam artian kita. Apa itu merabo? Merabo itu mencari duit. Mencari duit. Jadi kalau mencari duit itu merabo gitu. Bukan merabo. Cewek bukan gitu. Tapi image itu kan bisa bikin ini. Nah, incang-incang ini yang jenaka. Jadi musik-musik jenaka, inilah yang kemudian dikreasikan oleh Jepri. Tapi basisnya sebenarnya incang Pedamaran. Incang Pedamaran. Berarti kalau Pedamaran lain lagi petikannya ya? Ya. Jadi musik Batang Hari 9 itu bisa dilihat dari dua sisi. Dua sisi musik atau sisi sastra tutur. Sastra tutur ya. Nah, ini petikannya akan berbeda. Petikan Jepri berbeda lagi. Oh, beda lagi. Jadi ada tali yang atau senar yang dikencangi tidak sama dengan ini. Siap, ya. Tadi obrolan Febri tadi ada mengatakan bahwa irama Batang Hari 9 sudah diakui sebagai warisan tak benda. Nah, bisa diceritakan enggak ini, Pep? Ya, jadi warisan budaya tak benda itu adalah pencatatan warisan budaya di tak benda ya, non fisik artinya. Non fisik itu bisa kesenian, bisa kuliner, bisa kemahiran, bisa kerajinan dan sebagainya. Nah, ini kesenian dicatatkan di nasional di Kemendikbud sebagai warisan. Jadi artinya nasional sudah mengakui bahwa musik Batang Hari 9 ini adalah musik warisan resmi budaya yang berbentuk seni dari Sumatera Selatan. Genre seni dari Sumatera Selatan. Kalau tidak salah tahun 2017 ya. 2017 ya. Ya. Sudah cukup lama juga ya. Kemudian apa usaha dari seniman di Sumsel sendiri biar musik khas Sumatera Selatan ini tidak diakui di tempat lain atau di daerah lain atau di luar negeri misalnya? Ya. Pertama sudah dicatatkan, artinya kita sudah punya data untuk pencatatan. Yang kedua,
pemerintah daerah harus memiliki perhatian terhadap ini. Jadi perhatian terhadap warisan budaya itu tidak cukup hanya program-program yang insidental atau seremonial, tapi juga harus menyiapkan regulasinya seperti apa. Mungkin bentuknya perda, jadi ada perlindungan hukum. Oh, ada perlindungan hukum. Ya, Nah, ya. itu sudah ada belum itu, Pem? Belum secara saya kira ini Belum, kewajiban pemerintah ini belum terlaksana untuk regulasi kesenian yang harus jaga-jaga ini, jangan sampai nanti irama Batanghari 9 diakui oleh negara luar ya. Ya, negara luar kita ini ada 3 yang saya sebut klaim tadi. Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung itu memiliki semua ini. Walaupun Kita bersaing juga dengan daerah Jambi. ini Jangan kan. sampai mereka lebih maju dari kita harusnya kan. Atau paling tidak kita harus lebih maju lah, karena Sumatera Selatan adalah saudara tua daripada provinsi lain gitu. Yang kedua harus ada sarana prasarana. Ketiga pembinaan, tentu harus di anggaran yang cukup untuk program-program yang dilaksanakan oleh instansi seperti Dinas Kebudayaan, kemudian Dewan Kesenian atau sanggar-sanggar lain. Nah, posisi masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan itu. Oke. Gitu, terutama para musisi kita. Mari kita berkreasi. Mari berkreasi. Ah. Ini udah ngasih kode, tim kreatif mau nanya. Maggie mau, Disiplin. Maggie mau nanya dah. Ini kebetulan Maggie ini hobi bermusik, dia main gitar ini, Febri. Silakan Maggie. Ya Kak, saya mau tanya, bagaimanakah cara mempromosikan ketika lagu Batanghari 9 ini? Mempromosikan. Ke seluruh Usahanya mungkin ya. Ya, mungkin. Oke. Ya, jadi musik tradisi atau kesenian tradisi itu kan selama ini selalu diimajinasikan sebagai barang yang lama, barang yang tidak modern, yang ketinggalan zaman dan lain sebagainya kan. Nah, sedangkan yang dari barat, yang dari luar lah katakanlah, itu dianggap modern, ya. dianggap bergengsi, dianggap hebat, dianggap orang pinter yang menyukai itu. Nah, promosi, kenapa itu? Karena promosi barat, promosi yang bukan tradisi itu lebih kencang dari kita. Iya. Nah, sementara kita mempromosikan seadanya saja ya, seadanya saja. Syukur suara Nusantara hari ini dan sudah memulai ya, Sudah memulai ya. Sudah memulai. Alhamdulillah, berarti ada satu agen lagi, agen tradisi yang akan menyuarakan terus-menerus mempromosikan ini. Tanpa kita, orang-orang kita sendiri yang sadar akan mempromosikan itu, akan sulit. Kita akan kalah dengan promosi dari luar, kapital terutama. Dan mudah-mudahan suara dan petikan gitar dari Febri ini banyak ditonton oleh penonton Lesa SN ya hari ini ya. Amin. Oke, Febri, biasanya kita udah ada untuk toko yang hadir itu ada pesan, kesan atau harapan ya. Karena kita udah di ujung obrolan ya kepada penonton Lesa SN, karena Febri sambil pegang gitar dan ahlinya main Batanghari 9 mungkin lewat petikan gitarnya. Pesan dan kesan untuk penonton Lesa SN. Oke, kameranya di sana, tidak? Tembang ini ya. Boleh, silakan. Harapan lewat tembang. Agak sulit mikir dulu. Ini request dari tim kreatif ini. Bikin susah Febri ini, Ilham sama Peggy. Nggak disiapkan tadi masalahnya. Nah, mikir dulu kita. Siap, gak apa-apa. Sambil kita dengerin petikan gitarnya asik ini ya. Oke ya. Aku buat sastra tutur ya tutup untuk tutup ini. Ini biar masuk Batanghari 9 juga, tapi agak ada yang mungkin belum pernah ditampilkan atau Boleh, silakan. Penghargaan untuk Lensa SN ini. ya.
kediaman di Bukit Lentung, Gua Senpai, makanan. Inje anjang, linjang Teganjur, kesenian lama kita cintai. Demikian penonton Lensa SN, obrolan kita dengan Febri Alintani, seniman Sumatera Selatan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.